Oke, tapi bagaimana dengan Line of Dawn? Bagaimana dengan para caster yang sudah bersiapkah untuk membawa kita menuju game yang kedua untuk Onyx dan CFU Gaming? Terima kasih banyak untuk Bude, Clara Monster, Johnny dan juga Umawa. Balik lagi kali ini kita menuju ke arah match yang kedua di game yang kedua. Possibility masih ada untuk Onyx. Bounce back masih bisa mereka lakukan. Tapi jangan sampai mereka termakan dari early-nya kembali Lim Kocor. Ya, mereka harus tahu ya, mereka harus tahu power mereka ada di mana, di item keberapa. Dan ya, reset. Mungkin satu kata itu dulu yang perlu dilakukan oleh Onyx. Oke, dan bahkan kalau ngomongin para pasukan dari tim Onyx, mereka udah mulai sadar kalau mereka akan lebih ngebuka vision, ngebuka biar nggak ada yang dive in, nggak ada yang bermain early untuk dive ke jungle-nya Kairi. Tapi bisa gue bilang one-one ini salah satu hero yang sangat-sangat menyebalkan ya di game pertama dan langsung di-ban juga. Respon yang bagus dari Onyx. Dari sisi emblemnya 3 agility, ada movement speed tambahan untuk 3 hero dan galaknya Xavero nggak kendor sama sekali. Oke, tapi Xavero ternyata dipukul kembali dan first blood didapatkan oleh Sans. Ini dia pembalasan atas dendam dari first blood dia di game yang pertama ternyata membawakan hasil. Untuk kali ini Kairi sudah berada di level 4 dan bahkan kalau tadi Mountain Shocker terpop up mungkin ada kasus yang berbeda dari top lane. Iya ya, tapi inilah gameplay Onyx. Mereka berporos kepada Sans. Ketika Sansnya seperti game pertama itu pasti gagal. Xavero. Oke, tapi dive in masuk menuju ke dalam. Telah dikeluarkan, point kill akan didapatkan kembali oleh Kairi. Onyx Indonesia bounce back untuk di game kedua kali ini. Enak kan? Ketika memang Sansnya nggak tumbang, Sansnya bisa mimpin. Nah, kesalahan pertama di game pertama adalah Sansnya kan kena first blood, makanya mereka kalah dari setupnya. Dan sekarang lihat, Sanshin itu sebenarnya nggak butuh sampai level banyak-banyak kok. Level 4 pun udah bisa ngasih damage. Oke, tapi nampaknya Detektif Bradley standby. Waduh, dengan ada satu final slash yang mereka keluarkan cukup mengganggu para pasukan dari tim Onyx. Tertangkap, tapi nampaknya Luffy Pressword-nya masih berhasil mendapatkan satu point kill, tapi Luffy terperangkap dari depan sana. 2 point kill akan didapatkan para pasukan dari tim CFU. Mereka tidak mau tinggal diam. Mereka ingin menukar di mana Luffy menjadi point kill yang sangat mahal. Pertukaran di turtle yang di awal masih dimenangkan oleh CFU. Seperti tidak satu suara loh Onyx. Di awal yang tadi udah bagus banget ya, ketika poros Sansnya udah jalan dengan baik dan benar. Tapi di turtle pertama mereka coba lagi untuk melawan takdirnya, dimana memang Fredrin ini harusnya memang lebih kuat di turtle yang pertama. Dan mereka coba fight itu. Detektif Fredrin lagi-lagi berhasil mendapatkan turtle yang cukup mahal, Lid. Kita bakal melihat di sini replaynya, Lid. Dan ini gue maksud ya, ketika memang Kairi lagi farming, oke, kenapa nggak ditugaskan untuk mundur aja dulu? Kenapa Luffy-nya masuk? Itu dia pertanyaannya. Kedua, setelah Luffy-nya masuk, ini jadinya mau team fight atau enggak? Kalau memang enggak, ya udah lepas, berangkatlah ke orange gitu kan. Jadi kayak seakan nggak satu suara sih, itu yang gue ngelihat. Tapi kayak ya tetap balik, Onyx juga harus reset. Onyx harus bisa tahu lah momentumnya kapan. Nah, karena ini detektif dengan Fredrin ya. Ini power pick. Dia tahu banget how to use Fredrin. Yes, betul. Apalagi yang bisa kita saksikan adalah tadi Kiboy memang udah momentumnya udah bagus. Cuma dengan tidak keselarasan target apa yang mereka lakukan yang akhirnya membuat mereka di dalam kondisi ya tidak terlalu unggul. Yang tadinya udah unggul sekali, udah mulai terkejar. Memang goldnya 1000 gold, tapi jangan lupakan dari 1000 gold ini dengan turtle yang kedua mereka bisa langsung turun, bahkan bisa sama. Iya. Cuman sekarang lihat kondisinya ya, 1000 gold tuh nggak jauh sih. Gua rasa di menit, ya hampir ke menit 4 ya. 1000 gold keunggulan dari Onyx karena memang turtle pertamanya tadi didapatkan oleh CFU. Sekarang tugasnya ya berarti split push dulu, mungkin kontrol dari XP lane-nya dulu bareng sama Lutfi. Karena gankingnya gue nggak ngeliat sama sekali nih Onyx. Mereka lebih ke sabar, defensif aja. Mereka yang nunggu teman-teman dari CFU untuk ngebuka duluan. Karena memang ya balik lagi, mereka nggak punya hero badan pasti. Lutfi belum join, berarti memang nggak ada yang di depan. Kiboy nggak mungkin bisa di depan. Badang tuh tipikal yang nggak bisa langsung di depan banget gitu loh. Tapi nampaknya Xavero udah mulai sadar kalau bakal coba dipukul mundur ke arah belakang. Langsung Purify game safety untuk kali ini Xavero. Informasi yang didapatkan berbeda dengan game pertama dengan Flicker. Ada baiknya memang Purify harus ditutup menjadi cancel decision untuk CFU Gaming yang akhirnya mematahkan pergerakan mereka yang tadinya hampir mendapatkan keuntungan. Tapi lihat di depan sana posisi terkena damage cukup besar. Sasis kami dengan Crimson Dragon yang memiliki Flicker for defensive dibalaskan kembali dari Purify telah terpop up
Dua gameplay yang berbeda, Sans gak akan memperolehkan apapun. Tapi Detektif Fredrins available kali ini mencoba di zoning counter. Retribution from Kyrie berhasil mendapatkan dan still turtle dari tim CFU Gaming. Bahkan waduh, Hunter takedown di depan sana ketika OP tidak bisa memberikan damage. Dan waduh, akan menjadi point kill yang sangat berarti karena Onyx bisa langsung bermain di arah EXP. Onyx langsung bisa bermain di arah mid lane-nya. Iya ya, dan ini keunggulan yang mulai terlihat 2000 gold naik ya, ada progress nih. Retribution yang on point tadi dari Kyrie, belum lagi dengan point kill yang didapatkan oleh Onyx. Perlahan tapi pasti Onyx mereka unggulin dari goldnya. Masih banyak sekali pattern farming yang bisa dieksekusi sama Kyrie juga. Jadi kayak ini banyak dari jungle yang masih ada gitu loh. Ya untuk invade jungle mungkin gak usah buru-buru deh. Kayak mereka bermain di daerahnya mereka dulu untuk saat ini ya. Jadi jangan sampai ada celah nih. Sebisa mungkin jangan berikan CFU celah. Mereka sangat-sangat bisa ngambil kesempatan dari celah tersebut. Iya, Detektif Fredrin memilih untuk mundur ke arah belakang. Tapi nampaknya lihat di sana Tsunami Slam-nya gagal karena Keyboy Predik dari first pick yang sangat baik dan membalikkan dengan point kill dari Safiro. Menandakan sekali bisa disambil lebih. Hampir saja bisa mendapatkan sosok dari OP. Tapi sayang sekali flicker for defensive telah membuat OP selamat. Dan Onyx Indonesia udah makin snowball, makin menggulung keuntungan yang mereka miliki. Jadi ya Thunderbelt. Ya walaupun memang dari roamer ya, badangnya kan bukan badang X-Pin, tapi Thunderbelt adalah item yang paling enak untuk badang. Dia bisa nge-trigger secara cepat, late game-nya juga jadi lebih kuat. Sementara untuk Misansin langsung ke arah Blade of Despair, sepertinya dia tidak mencari 40% cooldown. Hanya ada 20% cooldown aja nih dari sepatu dan juga dari Hunter Strike. Yes. Tapi nggak masalah sih, selama damage-nya memang eksplosif, iya kenapa enggak? Oke, kayaknya akan di-trigger teamfight terlebih dahulu supaya turtle mereka akan free di depan sana. Teruskan dari tim Onyx Indonesia. One by one situation berikan Safiro, tapi damage-nya terlalu besar diberikan. Sans is coming. Purify masih bisa di tangan dari Sing, tapi nampaknya tidak berhasil men-trigger dari Sans. Meanwhile, teruskan dari tim Onyx Indonesia yang mendapatkan informasi no zaman force untuk kali ini. Kyrie available untuk menuju ke turtle. Box CCC telah siap mengudara. Kontes. Tapi mantap. Para pasukan dari tim Onyx, mereka tidak mau terlalu terburu-buru. Akhirnya mereka sabar. Face crack di depan sana. Final Slash menuju ke arah seorang Keyboy dan Lutfi. Dia bisa terlalu sakit, tapi bahkan Retribution dari Kyrie berhasil mendapatkan turtle. Si menzoning out Sans. One by one situation dan bahkan Lutfi semaksimal mungkin untuk menutup jalan pasukan dari CFU Gaming. Dan Lutfi ter-take down. Meanwhile, Kyrie ter-shutdown. Oh my god, Lutfi telah memberikan badan dengan maksimal. Zoning out 3 pemain yang mereka lakukan. Tapi sayang sekali Lim, hanya Sans yang selamat. Untungnya Turtle tadi masih disecure oleh Onyx loh. Yes. Kalau enggak ini hanya ada kerugian yang diterima oleh Onyx. Itu pun tetap rugi, lihat goldnya turun 1000. Dan ya kita bahas ulang sedikit di mana Fury of the Phoenix ini yang menjadi momentum baliknya mereka. Retribution memang on point, tapi lihat setelah Kyrie dapetin Turtle, teamfight yang terpecah menjadi dua. Kyrie yang terlalu bersemangat maju lagi ke depan dan akhirnya bisa dipunish walaupun dia dapetin 1 kill. Tapi memang sih Lutfi tadi 1 kali basic attack lagi mungkin untuk nge-trigger pasifnya. Selamat ya, dapat point kill dia tadi. Bener banget, tapi Lutfi udah the best thing yang bisa dilakukan di sana. Ya, zoning, buying time. Itu kalau misalnya Lutfi tadi nggak pegangin 3 Lim, seakan-akan Onyx tuh malah kalah teamfightnya, langsung buyar. Kali ini masih memiliki keuntungan tapi tidak bisa terlalu lama karena udah 600 gold difference aja dengan 2 turtle yang mereka miliki Lim. Hanya 600 gold difference. Itu dia. Tadi. Pelan-pelan ya. Jadi OP udah jadi lightning terjun juga. Ini pick off-nya sebenarnya bahaya. Tapi nggak sebahaya itu juga. Kenapa? Karena ada Purify kan dari Safiro, dari Sans. Targetnya mungkin ke arah Lutfi atau ke arah Kyrie, itu dua lah. Atau Keyboy kalau memang ada di posisi yang bagus bisa dipunish juga. Cuma mereka harus sadar juga damage mereka nih cukup di awal gitu kan. Untuk yang tipis, kalau dia makan yang badak kayak badang mungkin atau kayak Lutfi, Waktunya lama. nggak bisa, bahkan nggak tumbang gua rasa. Jadi ya dari CFU sebenarnya tricky juga. Oke, OP bakal coba dipaksa Safiro untuk mundur. Yang bakal coba di-trigger Safiro adalah sebelum Lord minimal 1 flicker, minimal short skill keluar. Karena itu akan membuat OP nggak bisa kemana-mana. Tapi Mountain Shocker memberikan vision dengan sangat jelas. Para pasukan dari tim Onyx Indonesia telah melihat di mana para pasukan CFU Gaming berada. Langsung David Scrape, Tsunami Slam dengan ada Purify, tapi Sans kali ini bakal coba ditangkap oleh OP. Dia bisa sangat cukup, tapi Detektif Fredrin target utama dan tidak ada lagi Purify untuk Sans. Ini menandakan para pasukan dari tim Onyx Indonesia mereka seperti Slash. No way, what?
Waduh, Final Slash yang on point membuat para pasukan dari tim Onyx ini kehilangan Sans. Sedangkan menuju ke belakang, Kairi akhirnya bisa memberikan damage. Tapi sayang sekali Xavero tidak terlalu maksimal karena damage yang masih kurang. Dan press sword-nya berhasil dihindari. Cuma Luffy harus tumbang. Tapi Kairi tidak akan meninggalkan dia. Detektif Freddy akan coba diambil, tapi one last hit dan flicker for nothing from Keyboy. No way. Mereka kehilangan Keyboy dengan flickernya, menandakan para pasukan dari tim Onyx ID mereka kalah dari segi team fight tadi. Oke, Onyx mereka harus bendinginkan kepala mereka terlebih dahulu. Karena semua yang dilakukan Onyx early game hilang. Karena satu momen tadi di Lord dan Lordnya pun gak diambil jadinya. Gak bisa diambil juga. Gak bisa, ya memang CFG juga gak dapat. Tapi sekarang lihat goldnya. Yang tadi unggul ke arah Onyx, sekarang turun drastis banget sampai gak kerasa. Under 1000 gold. Dan CFU mereka bisa main front to back, mereka bisa pegangin dengan Fredrin, mereka bisa poke damage aja pakai Harit, ada Cetian juga, makanya ini nggak bisa dianggap remeh. Apalagi nanti ketika Haritnya udah punya item, udah jadi full item. Kalau Crystal udah jadi oke, Zaman Force akan sangat mematikan. Informasi yang didapatkan adalah pada Slays. Keyboy target utama mereka dan Zaman Force mencoba untuk menghindari damage yang diberikan. Tapi Fury hit dari belakang, Luffy mencoba saringan. Xavero berhasil mendapatkan satu, waduh. Tapi nampaknya Luffy juga menjadi pertukaran. Almost tertackle Xavero. Dan Detektif Fredrin menjadi target utama dan kehilangan Power of Retribution menjadi poin kill yang sangat mahal. Untuk Onyx ID, lihat Detektif Fredrin akhirnya ter-takedown dengan adanya Xavero. Sky Piece aktif, tapi Sas! One last hit! Berhasil diangkat Tsunami Slave for nothing. Menandakan dan Kairi is back. Tapi nampaknya para pasukan dari tim CFU Gaming mereka akan kehilangan banyak kali ini. Mereka kehilangan Lord, mereka akan kehilangan turret di arah mid lane, dan Kairi bersama dengan Xavero memberikan deal damage yang maksimal. Dan kan chance mereka dapetin Sans tadi bener-bener berhasil dihindari oleh Sans. Ya, membalikkan keadaan. Onyx ya dipimpin oleh Kairi memang, dan sekarang mereka sanggup untuk pegang kendalinya. Dimulai dari Lord di setup oleh CFU. Lutfi membeli waktu di depan, memang tumbang, Keyboy pun tumbang, tapi banyak source yang digunakan. Banyak juga tadi vision yang terbuka. Alasan itulah yang membuat akhirnya Onyx pede untuk membalikan keadaan di arah mid lane. Ya lagi-lagi dive in dari Sing juga ini sangat-sangat over ya bisa dibilang. Dan Assassin ketika udah dapetin power spike dari itemnya, gak ada takutnya lagi sama mid lane, sama mage. Ya ini dia menjadi keunggulan dari tim Onyx Indonesia. Bounce back 2800 gold difference langsung menunjukkan kalau misalnya power dari Sansin udah bisa melakukan team fight dengan maksimal. Dan bahkan Xavero, Sky Piece yang dia miliki juga udah punya stack yang cukup untuk menghancurkan depan dari CFU Gaming. Tiba-tiba langsung 3000 lagi loh. Goldnya stack udah 500, Sky Piece 47, Iya, oke banget sih. Front to back udah bisa mereka mainkan sih saat ini. Mereka bisa kuat sih lawan Detektif Fredrin harusnya, Lim. Iya, last itemnya tadi Rose Gold berarti ya. Tapi kita akan lihat Lord seperti apa yang sudah diambil oleh Onyx. Oke, Moxie menuju ke arah Keyboy, tapi dengan adanya Fist Crack, Keyboy tidak bisa ditangkap. Informasi yang udah didapatkan adalah memang tidak ada lagi Lord, tapi ternyata initiate didapatkan oleh Luffy. Target utama mereka langsung Tsunami Slam yang dihindari dengan adanya Purify. Fury of the Phoenix, kali ini Detektif Fredrin nggak boleh lupa kalau Xavero memiliki damage yang cukup besar. Pada Slayer menuju ke Luffy, masuk ke dalam turret, damage dan langsung instant kill. Damage dari turret, Xavero menjadi target utama. OP mencoba untuk menghindari Rhapsody, tapi Rhapsody bernyanyi dengan sangat sakit di depan sana, membuat para pasukan dari tim CFU Gaming mulai kembali lagi mengkikis keuntungan di tangan dari Onyx ID. Harus dikit sabar gak sih? Karena mereka kan, ya kita tahu counter setup yang mungkin banget dilakukan oleh teman-teman dari CFU. Mereka punya Final Slash, mereka punya Fury of the Phoenix. Jadi nggak boleh juga sembarangan masuk dari Onyx ID. Apalagi ditambah dengan Lutfi yang ketika dia masuk, dia nggak bisa keluar lagi. Masuk ke dalam turret lagi tadi. Itu dia, damage-nya yang tadinya kurang jadi cukup karena tarat. Divine Glaive udah jadi juga. Harit tersisa satu item terakhir. Ini bebas banget, dia mau pakai Immortal bisa, Winter bisa. Damage lagi mungkin Bloodwing. Wah, kalau dia Bloodwings juga, depannya sama-sama bisa dirontokin. Keyboy sekalipun dia nggak bakal kuat tahan. Keyboy nggak bakal bisa nahan damage yang diberikan oleh Harit. Main poking aja, Keyboy bisa Sakratul Maut. Ya itu yang gue maksud tadi sih. Ini perbedaannya ada di sini sekarang. Walaupun goldnya memang dipegang oleh Onyx, tapi Onyx sendiri juga nggak boleh anggap remeh nih. Dari Harit, bukan hanya Harit lah. Dari Cetiannya juga nih spam skill udah lumayan enak. Glowing, Lightning, dan Divine Wave. Damage-nya udah masuk semua harusnya. Udah mulai bergoyang permainan dari tim CFU Gaming. Ini menandakan Onyx ID masih memiliki kesempatan dengan 3000 gold difference yang mereka miliki. Tapi jangan lupakan, turret hanya berbanding sedikit saja.
menuju ke arah satu team fight kembali terjadi. Detektif Freddy mulai terperangkap tapi Sing mencoba zoning out. Jadi after finish lagi mencegah Lutfi. Damage dihindari Kairi. One by one situation berhasil di zoning out. Detektif Freddy memang tumbang dan Onyx memberikan kembali keadaan dan bahkan Sapphire tidak boleh termakan oleh nafsu. Davis break dan crack dari Keyboy menutup jalan para pasukan dari tim CFU. Tapi sayang sekali dibalikan dengan double kill yang mahal. Mereka membalikan dengan double kill 2 badan yang dimiliki dari Onyx. Oke. Tapi sekarang Lord terbuka. Bisa di setup. Wait, Gary ada steal kah? Ada harusnya ya. Ada. Dan ya, ini bisa jadi free, bisa dibilang free lah. Karena memang gak ada kontes juga 3 member dari CFU yang gugur. Dan ya, Onyx is back. Mereka membalikan keadaannya. Kita lihat dari replaynya. Dimana memang Fury of the Phoenix, gue suka banget sih timing dari cetiannya. OP. Dia buka Fury of the Phoenix itu bener-bener ngebuka semua vision dan bikin musuhnya tuh mundur 1 step. Itu yang ya akhirnya bisa dibalikin dengan mudah juga. Untungnya memang Kairi-nya nggak jadi korban. Terus tadi turretnya deket kan, jadi ada DPS tambahan. Tadi satu sih yang mungkin menurut gua agak cukup offside yaitu Sing. Dimana Sing dia bermain dengan flanking, dia yang bahkan yang harusnya menjadi deal damage utama dari front to back targetnya ke arah Kairi yang bisa ngedes kapanpun menghindari damage dari CFU Gaming. Itu dia. Salah targeting sama salah momentum juga sih gua rasa. Karena timingnya mereka tadi juga sudah pas, cuma memang nggak bisa eksekusinya aja. So kali ini Lord 3 wave ya, bawahnya dikontrol sama Kairi, atasnya dikontrol juga sama Savero. Let's see lah seperti apa Lord yang mungkin bisa menjadi masalah karena udah gak ada pasti Tsunami besar. Slim berhasil mendapatkan key point di depan sana. Fishcrack ternyata tidak bisa melindungi dirinya, tapi Sans menjadi target utama dan Final Slash for nothing berhasil menghindari damage. Tapi dengan laning management yang sangat baik dari para pasukan dari tim Indonesia, walaupun mereka kehilangan key point, tapi mereka masih mendapatkan 2 turret. Steven kembali terjadi uppercut masih pernah. Detektif Freddy masih bisa diselamatkan dan Sing di sana membuat para pasukan dari tim Monica ini harus mundur ke belakang karena target utamanya adalah Sans. Sans tertinggal, tapi didapatkan Savero bersama dengan Kairi menjadi penutup para pasukan dari tim CFU Gaming dan mereka sadar mereka gak akan kuat nahan damage Savero dan juga Kairi. Ya DPS pasti dari keduanya. Yang satu menggunakan basic attack, yang satu pakai Rhapsody. Ini DPS yang bisa dipaksa terus mungkin ke bagian depan, namun harus hati-hati. Ini base dari CFU, gak mudah untuk ditembus. Oke, bakal coba di clear. Savero juga untuk mau masuk tidak bisa karena minionnya masih berada di luar garis. Satu wave berada di arah tengah. Mampukah para pasukan dari tim Onyx Indonesia menutup dari game yang kedua? Tapi sayangnya Detektif Freddy tertinggal dan Onyx bounce back. Onyx berhasil membalikan kembali keadaan dan game 3 Israel bounce back from Onyx Indonesia. 17 menit bukanlah game yang mudah Onyx. Mereka masih sedikit kesulitan tadi early gamenya, mereka sempat pegang, mid game sempat pegang, tapi tidak jauh, tidak mendominasi juga. Bahkan di late game kesalahan-kesalahan kecil kembali terjadi. Onyx 1 sama skornya sekarang, namun mereka harus sadar mereka udah nggak boleh lagi main-main, mereka harus lari dari sekarang. Yes, pemanasan harusnya sudah selesai. Harusnya di game ketiga mereka bisa lebih flawless. Sobudi, Clara Monsar, Umwawa dan juga Johnny. Take it away. Yes, dan itulah dia. Ya, hasil dari game yang kedua ya, yang kita bisa bilang ya Onyx mereka berhasil untuk bounce juga meskipun ada perlawanan yang sempat kita lihat datang dari CFU. Ya, tapi Kairi, nah ini dia nih. Beda dengan game pertama, game kedua Kairi bisa nih menunjukkan potensial dia kayak oke, let's go. Ya, dengan Ishin-Shinnya menyala abangku. Dia dapat di level 15 juga dengan sangat cepat.